Pemirsa, Inpres yang mengatur kewajiban kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib layanan publik bergulir menjadi bola panas. Mulai dari jual beli tanah, bikin SIM, STNK, SKCK, hingga naik haji dan umroh wajib mencantumkan BPJS Kesehatan. Pemerintah membuat publik heran kebingungan dengan menetapkan aturan wajib kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat layanan publik. Itu artinya, segala hal layanan publik diurus dengan menggunakan BPJS Kesehatan, mulai dari jual beli tanah, pembuatan SIM, pengurusan STNK, SKCK, ibadah haji, hingga umroh. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres yang ditekan pada 6 Januari 2022 itu akan mulai diberlakukan mulai pekan depan, yakni 1 Maret 2022. Urus apa-apa sekarang harus memiliki keanggotaan BPJS Kesehatan. Kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Kurniasih Mufidayati, dan ekonom KOR Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke anggota DPR RI terlebih dahulu. Ibu, tanggapannya terkait dengan urus layanan publik saat ini harus pakai BPJS Kesehatan. Syarat keanggotaan. Yang pertama kita masih dalam masa reses ya Mbak Nisa ya, jadi belum ada pertemuan di Komisi 9. Jadi ini adalah pandangan kami ketika mendengarkan bahwa ini akan diimplementasikan tanggal 1 Maret, tentu saja kami sangat menyayangkan karena untuk optimalisasi JKN per Inpres nomor 1 2022 ini kan tentang optimalisasi JKN yang di dalamnya semuanya berbicara tentang penambahan dan optimalisasi kepesertaan, baik khususnya kepesertaan aktif ya. Nah, kita sebenarnya sudah sering diskusi di Komisi 9 untuk menambah kepesertaan aktif dan juga untuk mengoptimalkan peserta-peserta yang masih pasif. Itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan juga pemerintah, disupport oleh Kementerian Kesehatan. Yang paling utama adalah PBI. Saat ini sedang dilakukan cleansing data DTKS yang dilakukan oleh Kemensos. Nah, PBI ini masih ada kuota sangat besar. Nah, ketika PBI ini dioptimalkan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang miskin, maka tentu saja kepesertaan aktifnya akan meningkat ya. Kemarin kan banyak PBI yang terhapuskan. Nah, ini harus dibenahin segera. Jadi artinya tidak perlu dengan melibatkan 30 KL ya yang di dalam Inpres itu yang berdampak sangat signifikan terhadap hak mendapatkan pelayanan publik dari masyarakat ya. Kami menyayangkan hal ini mempersulit masyarakat tentu saja dan akan menambah beban berat masyarakat ya, karena proses-proses administrasi itu jadi lebih lama lagi. Betul. Dan juga memberatkan masyarakat Ibu juga. Kurniasih, kalau misalnya cita-cita ke depannya ini adalah menciptakan seperti jaminan keamanan sosial, Social Security Number. Jadi nomor BPJS Kesehatan nanti akan jadi Social Security Number. Jika ke depannya seperti itu, tanggapan Anda? Ya, ini harus dijadikan satu kajian terlebih dahulu ya Mbak. Sebenarnya kita udah mengusulkan kenapa nggak BPJS itu terintegrasi dengan NIK ya, misalnya seperti itu sejak awal gitu ya, sehingga ini tidak memberatkan masyarakat. Dan yang pasti itu PBI ini Mbak yang harus benar-benar diselesaikan ya, terkait dengan cleansing data DTKS. Untuk PBI ini masyarakat tidak mampu harus benar-benar dijamin oleh pemerintah. Pembiayaan dari BPJS Kesehatannya di cover oleh pemerintah. Ini yang akan membuat kepesertaan aktif dari sejumlah peserta BPJS Kesehatan itu akan sangat meningkat dan akan efektif seperti itu. Baik, saya ke Pak Peter. Pak Peter, tanggapannya silakan. Ya, Mbak. Ya, saya sebenarnya agak concern ya. Ini kedua kalinya pemerintah dalam waktu yang sangat singkat ini mengambil kebijakan yang niatnya baik tetapi tidak dilakukan dengan baik dan benar ya. Niatnya baik dan secara logika bisa dibenarkan ya. Karena memang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu adalah dalam sesuai ketentuannya adalah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.
logikanya kalau dia wajib, kalau dia memang memiliki BPJS Kesehatan, maka ketika dia dipersyaratkan itu sah-sah saja, tidak akan merepotkan. Tetapi permasalahannya adalah tadi yang saya sebutkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar ya, itu tidak berarti benar ketika dia dilaksanakan tanpa sosialisasi, tanpa komunikasi, dan pada waktu yang belum memadai untuk dilaksanakan. Ya. Sekarang ini jumlah penduduk kita ya yang sudah memiliki atau tergabung di dalam BPJS Kesehatan itu saya kira masih sangat belum maksimal ya, belum sepenuhnya, belum semua. Pak Peter, menurut Sehingga Anda apa yang kalau ini menjadikan kemudian kepesertaan dipaksakan, BPJS Kesehatan ini tidak maksimal, Pak? Iya, karena ini tadi sekali lagi ya, persoalan-persoalan terkait tadi oleh Ibu Kurniasi sudah disampaikan ya. Kan ada dua tipe ya ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada yang dibantu yaitu PBI ya, penerima bantuan ya, kemudian penerima bantuan iuran, ada yang non penerima bantuan yang macam-macam, ada yang pekerja, ada yang non pekerja ya. Jadi di dalam hal ini baik yang di PBI maupun yang non PBI itu dua-duanya juga belum sepenuhnya ikut serta di dalam BPJS Kesehatan. Ya banyak faktor ya, dan inilah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Dan bukan, ini kan dimaksudkan oleh pemerintah ya, namanya juga di dalam konteks instruksi optimalisasi. Ya didorong agar supaya BPJS Kesehatan ini jumlah pesertanya meningkat karena dia menjadi syarat. Ini kan jadi ayam sama telur nih, mana yang duluan ya. Pengennya instruksi ini dalam rangka optimalisasi, dengan instruksi ini maka kepesertaan BPJS Kesehatan itu menjadi lebih maksimal, kalau perlu bisa semuanya ikut. Baik, Ibu. Tapi bagi yang belum karena menjadi persoalan, karena dia menambah beban bagi mereka yang belum. Baik. Karena waktunya terlalu singkat. Baik. Saya ke Ibu Kurniasi kembali. Ibu Kurniasi, menurut Anda sebelum aturan ini dikeluarkan seperti sekarang, apa yang harus diperbaiki dari BPJS Kesehatan? Ya, banyak hal yang perlu dilakukan ya Mbak. Yang pertama adalah cleansing data tadi harus selesaikan. Kali ini amanah dari rapat di DPR RI dan DTKS ini harus segera diselesaikan. PBI harus bisa benar-benar menjamin semua masyarakat yang tidak mampu. Nah, ketika Inpres ini harus dilakukan per 1 Maret, tentu saja ini kan berdampak terhadap sejumlah pelayanan publik yang pasti akan menambah rantai birokrasi ya, dan tentu saja ini akan merepotkan dan akan menambah beban dan berat, menambah beban masyarakat, memberatkan masyarakat, bahkan mungkin tidak ada masyarakat untuk yang memberikan pelayanan publiknya tersebut juga akan jadi semakin repot. Misalnya jual beli tanah itu kan sudah ada tata hukumnya sendiri ya, tiba-tiba insert harus menjadi harus BPJS Kesehatan menjadi persyaratan. Saya rasa ini harus dilakukan kajian ulang ya. Kita sebenarnya sudah sering meminta dan berharap bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan itu harapan kami adalah evidence based policy. Banyak yang harus diselesaikan PR-nya dari BPJS Kesehatan ini, dari optimalisasi PBI-nya, tepat sasaran dari PBI-nya, dan kemudian juga memberikan relaksasi kepada peserta yang belum mampu membayar karena dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang memberatkan. Karena memang sebenarnya kalau dari jumlah peserta yang kami dapatkan itu tinggal sekitar 50 jutaan ya untuk sisa peserta. Tapi kan untuk peserta aktif ini yang sedang dioptimalkan. Nah, peserta aktif ini karena banyak peserta yang belum mampu membayar, ability to pay-nya itu menurun dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi saya rasa situasi pandemi COVID-19 ini kan memberatkan semua rakyat ya. Baik. Kita berharap pemerintah bisa memahami dan mengerti dan juga bisa lebih arif dan juga bijaksana di dalam mengimplementasikan ataupun mengeluarkan kebijakan untuk rakyat. Baik, terima kasih banyak Ibu Kurniasi dan Ya, Pak Peter telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.